Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan kembali terkait bedah KI/KD indikator. Karena masih banyak pertanyaan terkait dengan bedah KI/KD indikator, terutama peletakan tahapan berpikir serta cara meletakkan indikator. Supaya tidak ada pertanyaan lagi, maka akan saya ulang kembali cara untuk menuliskan bedah KI/KD indikator. Di awal perkuliahan, saya sudah membekali teman-teman sekalian dengan buku ajar, KMA, serta tugas atau form tugas setiap pekan. Jika ada teman-teman yang bingung, ada perbedaan antara tema ataupun isi ataupun KI ataupun KD antara buku ajar dengan KMA, maka acuannya kembali kepada KMA. Supaya tidak bingung, langsung, ini adalah form tugas pertama untuk bedah KI/KD indikator. Nanti silakan diisi dulu untuk identitasnya, baru setelah itu mengisi kolom-kolom yang ada. Kalau ini contoh yang sudah saya buat, contoh jadi yang sudah saya buat. Oke, langsung kita praktekkan. Isi dulu kolom identitasnya. Oke, hari ini kita akan mempelajari cara melakukan bedah KI/KD indikator. Saya pilihkan untuk tingkat MTS dan untuk kelasnya kelas 9 semester ganjil. Kita cek di KMA, ini adalah kelas 9 semester ganjil. Perhatikan, untuk satu semester kita akan melihat ada KI1, KI2, KI3, KI4. Satu semester KI1, KI2, KI3, dan KI4-nya adalah sama. Yang berbeda ada di KD-nya. Ketika kalian mendapatkan tema pertama, maka KD yang kalian gunakan adalah KD1 dan KD2. 1.1, 1.2. Temanya sama, Ra'sus Sana al-Hijriyah, Tasriful Fi'li al-Madhi al-Mujarrad. Misalnya, jika kalian mendapatkan tema kedua, maka kalian akan menggunakan KI3 dan KI4. Contohnya di sini, tema Al-Haflu Bimauludir Rasul, maka KI-nya KI1.3, KI1.4. Dan tema setelahnya Nuzulul Quran wal Aidani itu menggunakan KI1.5 dan KI1.6. Oke, jangan bingung ya. Untuk tema hari ini saya akan memberikan contoh dari tema Al-Haflu Bimauludi ar-Rasul dengan susunan gramatikal nahwunya kana wa ismuha wa khabaruha al-mufrad. Oke, isi dulu dari KI-nya, bisa di-copy, bisa diketik ulang. Karena saya sudah menyiapkan yang sudah jadi, maka saya tinggal ngopi. Isikan dulu KI-nya, KI pertama. Setelah KI pertama tertulis, maka lanjut ke KD-nya dulu. Oke, KD pertama sudah, lanjut KD kedua. Lakukan seperti ini untuk KI1, KI2, KI3, dan KI4. Oke, KI1, KI2, KI3, KI4 sudah tercopy, maka sisa kolom silakan di-del. Pesan saya, kalian harus fokus ke satu tema untuk satu bedah KI/KD indikator. Jadi kalau satu tema itu meliputi 2 KD, maka cukup kalian menuliskan 2 KD saja. Jangan lebih dari 2 KD, karena sudah berbeda tema. Oke, silakan dirapikan. KI1 ada 2 KD, KI2 ada 2 KD, KI3 ada 2 KD, dan KI4 juga ada 2 KD. Oke. Sebelum kita isi tahapan berpikir, saya ingatkan kembali, KI1 dan KI2 tahapan berpikirnya adalah afektif, sikap. Kemudian KI3 tahapan berpikirnya adalah kognitif, karena dia adalah pengetahuan.
Sedangkan KI 4 dia adalah psikomotorik atau lebih ke prakteknya. Jangan sampai keliru untuk meletakkan tahapan berpikirnya. Untuk KD1 dan KD2, KI1, KI2, KD1.3, 1.4, 2.3, 2.4, maka cek di tahapan berpikir yang afektif. Ini sudah ada di sini contohnya. Kalian tinggal memilih. Sesuaikan dengan kata kerja yang ada di KD tersebut. Di sini sudah saya beri tanda, yang saya garis bawahi ini adalah kata kerja operasionalnya atau kita kenal dengan KKO. Yaitu yang pertama, 1.3 kata kerjanya meyakini, 1.4 menghayati, 2.3 menjalankan, 2.4 menjalankan perilaku juga. Oke, langsung saya isikan karena saya sudah mengisikan di sini tahapan berpikirnya. Oke. Meyakini tahapan berpikir A1, menghayati tahapan berpikir A4. Menjalankan perilaku santun dalam berkomunikasi A5. Menjalankan perilaku disiplin juga A5. Oke, KI1, KI2 selesai, kita lanjutkan ke KI3, kognitif. Cek juga di tahapan berpikir yang ranah kognitif, edisi revisi dari taksonomi Bloom. Silakan dicek, karena saya sudah mengecek, maka saya tinggal memasukkan saja. 3.3, tahapan berpikirnya adalah C2 untuk memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Selanjutnya, C3, menerapkan. Oke, KI3 beres, kita lanjut ke KI4. KI4 adalah miliknya psikomotorik. Jadi cek juga di KKO milik psikomotorik. Jangan sampai keliru atau tertukar. Mendemonstrasikan P3. Menyusun teks naratif P5. Sudah. Beres untuk tahapan berpikir baik KI1, KI2, KI3, dan KI4. Jika sudah, maka kita lanjutkan ke indikator. Indikator inilah yang akan menjadi goal atau tujuan dari pembelajaran yang kalian lakukan. Jadi ketika kalian ingin mengetahui apa tujuan pembelajaran yang kalian inginkan, serta apa goal yang ingin kalian dapatkan dari pembelajaran yang kalian berikan kepada siswa, maka indikator inilah yang menjadi tolak ukurnya. Selain itu, indikator ini yang nantinya akan kita jadikan sebagai indikator soal. Ini kita sebut dengan indikator materi. Indikator materi ini adalah goal atau tujuan dari pembelajaran yang selanjutnya akan kita pecah menjadi indikator soal atau rambu-rambu dalam menuliskan soal. Alangkah baiknya indikator materi itu ditulis secara terperinci. Jadi usahakan minimal 1 KD memiliki 2 indikator. Lebih dari 2 lebih bagus. Karena tujuannya akan semakin jelas dan goal yang diinginkan juga semakin jelas. Untuk saat ini kita contohkan membuat 1 KD dibuat menjadi 2 indikator. Silakan ditambah kolomnya karena 1 KD kita buat menjadi 2 indikator. Lebih dari 2 lebih bagus karena kalian akan lebih mudah untuk membagi indikator soalnya nanti. Oke. Indikator soal itu penulisannya, cek di sini. Untuk KI penomorannya 1, hanya 1 digit, 1.1, 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik. KD menggunakan 2 digit, 1.3, 1.4, 2.3, 2.4. Indikator menggunakan 3 digit, karena di sini KD-nya adalah 1.3, maka indikator yang pertama adalah 1.3.1. Dan nanti indikator yang kedua adalah 1.3.2. Contoh lagi, 1.4.1. Indikator kedua adalah 1.4.2. Seperti itu cara penulisannya.
Oke, kata-kata dalam indikator materi diawali dengan kata-kata siswa diharapkan mampu atau bisa. Kemudian dilanjutkan dengan goal atau tujuan yang diinginkan. Contoh yang pertama, siswa diharapkan mampu mengikuti pembelajaran bahasa Arab dengan baik. Oke, sudah? Mengikuti di sini, kata kerja operasionalnya ada di A1, mengikuti. Berarti tuliskan A1. Seperti ini sampai selesai. Langsung saya kopikan. Oke. KI 1 selesai, kita lanjut ke KI 2. KI 2 masih tahapan berpikirnya adalah afektif. Kita ambil kata kerja mempraktekkan. Mempraktekkan. Oke, ini A2. Lanjutkan. Oke. Afektif selesai, dan perhatikan di sini tahapan berpikir yang digunakan tidak sama, ada A1, A5, A2, A3, A2, A5, A5, A4, berarti yang digunakan tidak seragam. Jangan A1 semua, atau A2 semua, atau A3 semua, atau A4 semua, atau A5 semua. Supaya lebih variatif. Kita lanjutkan dengan kognitifnya. Cek di sini kognitif. Contohnya saya ambilkan dari C2. Menceritakan. Ada di C2, menceritakan. Siswa diharapkan mampu untuk menceritakan argumen sederhana menggunakan berbagai mufradat yang terkait dengan tema. C2. Dan selanjutnya akan diisi. Di sini langsung saya kopikan. Oke, untuk kognitif selesai, kita lanjutkan ke KI 4, psikomotorik. Menunjukkan. Ada di P1 dan P3, tapi yang saya bidik adalah menunjukkan di P3. Oke, dan dilanjutkan sampai selesai.
Oke, sudah selesai. Kita lanjutkan dengan pengisian materi pokok dan pengembangan. Untuk yang KI 1 dan KI 2 karena dia afektif, maka kita isi dengan judulnya atau temanya, yaitu Al-Haflu Bimauludi Ar-Rasul. Untuk KI 3 diisi dengan judul atau tema, kaidah gramatikal, dan bisa ditambahi dengan maharoh atau kecakapan yang diinginkan. Terakhir untuk KI 4 sama, bisa diisi dengan tema, kemudian kaidah gramatikal, serta kecakapan atau maharoh. Oke, sudah selesai semuanya. Seperti ini cara untuk mengisi bedah KI KD indikator. Semoga tidak ada pertanyaan lagi dan semoga bisa dipahami. Silakan perhatikan, ini contoh jadi saya untuk bedah KI KD indikator mata pelajaran bahasa Arab tingkat MTS semester ganjil untuk kelas 9. Oke, sekian penjelasan untuk bedah KI KD indikator. Semoga bisa dipahami dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.